Nih, sekarang saya coba sedikit membahas kembali tentang contoh karya ilmiah kemarin, yang contoh karya ilmiah dari Bapak Ibu juga bisa melihat ada satu contoh karya ilmiah yang ada di buku panduan KWK nomor 4560. Itu di halaman berapa gitu ya, saya lupa. Ada salah satu contoh di halaman terakhir, di lampiran terakhir. Nah, tapi saya akan coba, kemarin kan itu sudah dibahas, saya akan coba bahas lagi, tapi bentukan jurnal UT yang contoh lain. Saya coba share Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh jurnal UT, jurnal pendidikan. Websitenya jurnalut.ac.id, indeks PHP SCP. Nah, ini itu salah satu contoh artikel jurnal. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu setelah pertemuan ini, apabila Bapak Ibu misalkan belum membuat draft, kan untuk tugas 1 itu tugasnya merangkum dan mencari referensi. Kemudian tugas 2 itu tugasnya untuk membuat atau mengutip jurnal-jurnal yang sudah Bapak Ibu rangkum dalam bentuk kutipan tidak langsung dan kutipan langsung, seperti itu. Nah, untuk tugas 3 ini diharapkan Bapak Ibu sudah memiliki draft artikel, karena draft artikel ini kerangka karya tulisnya sudah disusun sebagai jawaban dari pertanyaan di tugas 1. Ada di paling terakhir ada istilahnya kerangka karya tulis ilmiah. Bapak Ibu sudah bikin. Kalau sudah bikin, berarti Bapak Ibu tinggal menjabarkan bagaimana mereduksikan atau mengembangkan hasil dari pemikiran Bapak Ibu berkaitan dengan karya tulis ilmiah. Nah, harapannya nanti segera Bapak Ibu kumpulkan, karena yang baru mengumpulkan dan sudah saya cek itu baru 1 orang di tugas 3 itu yang sudah mengirimkan draft artikel ilmiahnya, yaitu Ibu siapa itu? Bu Meliana. Nah, ini tentang ketimpangan pendidikan dan digitalisasi SD pendalaman. Sebelum bahas yang Bu Meliana ya, saya bahas dulu mana itu jurnal pendidikan yang dari penulisnya itu Bapak Wisnu Pamungkas. Nah, nanti seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin, Bapak Ibu, bahwa untuk judul, Bapak, bukan judul saja sih, dari semua struktur karya tulis ilmiah dari awal sampai akhir, Bapak Ibu semua diharapkan mengikuti atau membaca terlebih dahulu contoh jurnalnya seperti bagaimana, sama ketentuan-ketentuan cara menulis judul, cara menulis abstrak, ukuran huruf, terus spasi, margin kertas, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat di buku panduan MKWI 4560. Nah, di sana Bapak Ibu tahu, jadi tahu kalau misalkan cara nulis judul yang betul tuh kayak gimana, terus cara nulis abstrak itu seperti bagaimana, terus cara nulis keyword itu seperti bagaimana. Sebetulnya itu sudah dibahas oleh saya kemarin, cuman berhubung ada beberapa yang belum bisa hadir ya,
ditambah lagi sekarang jurnal yang mau dibahasnya di tugas 3 baru ada 1 orang, untuk mengisi waktu daripada mubazir tidak tergunakan dengan maksimal atau tidak tergunakan dengan optimal, kita sedikit bahas lagi berkaitan tentang bagaimana cara menulis artikel ilmiah. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu punya gambaran terkait nanti apa sih yang harus saya buat gitu ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja bentuk artikel yang ada di contoh di tugas di lampiran buku panduan MKWI 4560. Ya, Bapak Ibu bisa menggunakan apa namanya buku panduan ini. Ada contohnya. Contohnya ada di halaman belakang nih, halaman nanti Bapak Ibu silakan catat contoh karya tulis ilmiahnya ada di halaman 62. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal mengikuti seperti ini. Jadi ada urutannya itu judul terlebih dahulu, kemudian nama penulis dikasih nomor 1 bagian atasnya. Kemudian nama dosen pembimbing kasih nomor 2 di atasnya. Kemudian nanti di bawah nama ada instansi tempat misalkan Bapak Ibu kuliah. Kalau misalkan jurusan PGSD berarti mahasiswa program studi guru sekolah dasar, fakultasnya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Terus di sini nanti tinggal tambahin aja dosen program studi PGSD, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Universitas Terbuka. Nanti dikasih label 1, dikasih label 2. Ini fungsinya untuk apa? Untuk menjelaskan penulis 1 itu afiliasinya di mana, penulis 2 itu afiliasinya di mana. Jadi menjelaskan tentang tempat di mana penulis 1 dan penulis 2 aktif. Misalkan kalau Bapak Ibu yang jadi penulis 1, misalkan di sini Pak Saprudin titik 1, berarti di sini satunya itu mahasiswa program studi guru sekolah dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan Universitas Terbuka. Terus nomor 2-nya Muhammad Ramdan Gumilar, nomor 2-nya terus di sini dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Terbuka. Kasih angka 1 untuk menjelaskan penulis 1, angka 2 untuk menjelaskan penulis 2. Nah, setelah itu penulis ya dan tempat tulisnya. Terus sebelum saya langsung masuk ke abstrak, saya lupa tadi menyampaikan dalam penulisan judul, Bapak Ibu judul tidak boleh lebih dari 20 kata. Tidak boleh lebih dari 20 kata. Seperti yang disampaikan di buku panduan halaman ya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Buku panduan halaman nah ini. Nah ini sebentar. Nah, ketentuan format karya ilmiah mahasiswa UT. Ini halaman 61, berarti di atasnya dari contoh. Judul artikel besarnya harus 14, ukuran hurufnya 14 berarti. Terus dicetak tebal atau di bold, terus posisinya di tengah, center. Terus dikasih kosong spasi tunggal. Terus penulis pertama, penulis kedua, kasih spasi lagi kosong, program studi. Terus yang di bawahnya itu email penulis. Email penulis, terus setelah email penulis baru masuk ke
Abstrak ukurannya mulai berubah. Tadi kalau tadi judul 14, terus tadi nama penulis juga 14, terus abstrak berubah menjadi 12 poin. Jadi lebih kecil atau ukurannya 12. Terus ketentuannya abstrak itu rangkuman dari isi tulisan yang ada di dalam format yang singkat. Jadi seluruh isi karya tulis ilmiah Bapak Ibu semuanya dirangkum dalam satu paragraf. Dirangkum dalam satu paragraf di mana paragraf tersebut nantinya menjelaskan latar belakang masalah, latar belakang penelitian. Satu, yang kedua menjelaskan tentang tujuan penelitiannya. Terus yang ketiga menjelaskan metode penelitiannya. Yang keempat menjelaskan teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima menjelaskan tentang sampelnya. Yang keenam tentang hasil penelitiannya. Yang ketujuh tentang pembahasan. Yang kedelapan baru kesimpulan. Nah, semua unsur itu harus ada dalam abstrak. Bentukannya nanti satu kalimat atau dua kalimat dalam abstrak itu. Kenapa Pak dibatasi satu kalimat atau dua kalimat? Karena di abstrak itu ada aturan. Abstrak merupakan rangkuman dari isi tulisan dalam format yang singkat. Nah, ini yang jadi kata kuncinya, tulisan yang sangat singkat. Harus terdiri dari satu paragraf, jadi nggak boleh dua paragraf, nggak boleh tiga paragraf. Berarti harus satu paragraf dengan jumlah kata antara 150 sampai 200 kata. Berarti maksimal 200 kata. Tidak boleh lebih dari 200 kata. Kemudian abstrak ditulis menggunakan huruf Times New Roman. Ukuran 12 dengan spasi 1. Kemudian setelah abstrak nanti ada kata kunci. Di mana kata kunci ini harus berurutan secara abjad. Dari A hingga ke Z. Terus kata kunci itu tidak boleh banyak-banyak, cukup 3 atau 4 atau 5, ya 3 sampai 5 kata kunci. Dengan ukuran kata kunci itu paling ukuran 10. Kemudian berikutnya, setelah abstrak maka harus ditulis pendahuluan. Ukurannya 12 poin dengan judul pendahuluan. Tapi sebelum kita bahas pendahuluan, kita lihat dulu, cek ya. Kriteria karya ilmiah atau contoh karya ilmiah yang tadi ditulis. Kenapa Pak kok sampai ribet kayak gini? Judul artikel harus 14 poin, jadi ada aturan-aturannya. Karena kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan oleh universitas dengan format penulisan ilmiah seperti ini, nanti akan berpengaruh terhadap nilai. Kok pengaruh terhadap nilai? Kita lihat di sini ada kriteria penilaian yang digunakan nanti pada saat tugas 4 Bapak Ibu sudah selesai atau sudah melaksanakan, Bapak Ibu sudah melaksanakan pengumpulan nilai. Itu apa saja yang jadi kriteria penilaian? Yang pertama, berkaitan dengan isi. Isi itu nanti yang dinilainya itu bobot poinnya itu ada 55 poin dari isi. Yang pertama, kesesuaian judul dengan isi artikel itu dapat 5 poin. Nilai maksimalnya ini ya Bapak Ibu ya. Kalau betul 5 poin. Berarti kalau setengah betul berarti di kisaran 3. Kalau misalkan kurang betul berarti 0. Terus kedua, kesesuaian isi artikel dengan keilmuan program studi mahasiswa. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu jurusannya PGSD, terus pendidikan, jadi nanti Bapak Ibu jangan menulis karya tulis ilmiah tentang mata pelajaran, mata kuliah fisika lah atau manajemen perusahaan atau akuntansi, karena ini nanti berkaitan dengan penilaian. Nanti kesesuaian isi artikel sesuai enggak dengan keilmuan program studi Bapak Ibu semua gitu. Ini akan dapat poin maksimal 5. Kemudian yang ketiga, orisinalitas atau kebaruan gagasan dalam artikel. Ini menentukan nilai juga. Makin orisinil, kemudian gagasannya termasuk gagasan yang baru atau yang lagi trending topiknya di dunia sekarang ini, kayak misalkan kurikulum merdeka itu bobotnya itu kan isunya isu baru, berarti itu nanti masuk ke orisinilitas dan kebaruan, maka bobotnya bisa dapat nilai maksimal 10. Kemudian yang keempat, kemampuan mengorganisasikan
isi artikel ilmiah. Maksudnya gimana Pak? Jadi mengorganisasi isi artikel ilmiah itu antara judul sampai kesimpulan itu terlihat benang merahnya. Kalau misalkan terlihat benang merahnya itu berarti bisa dapat nilai maksimal. Nilai maksimal sebanyak 15 poin. Nilai maksimal sebanyak 15 poin asalkan apa? Ini ketika pembaca membaca artikel ilmiah Bapak Ibu, jadi si pembaca bisa mengerti tentang isi artikel ilmiah. Jadi tidak misalkan dari pendahuluan tiba-tiba geclok ke hasil dan pembahasan. Padahal seharusnya kalau secara sistematisnya setelah pendahuluan itu harus ada penjabaran tentang metode penelitian, setelah metode penelitian barulah masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Jadi organisasinya itu jelas. Jadi judul, abstrak, sampai ke kesimpulan. Kemudian yang kelima, kemampuan mengolah dan menganalisis, menginterpretasikan permasalahan. Nah, ini nanti berkaitan dengan cara Bapak Ibu merumuskan masalah, kemudian memunculkan hasil penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah. Yang terakhir, membaca penelitian sehingga Bapak Ibu bisa menyimpulkan. Itu menyimpulkan beda lagi. Jadi hanya sebatas Bapak Ibu menyesuaikan antara rumusan masalah, latar belakang masalah dengan hasil penelitian Bapak Ibu. Terus bisa membahasnya di dalam sebuah pembahasan atau di subjudul pembahasan nantinya. Itu dapat nilai 15. Kalau misalkan tidak sesuai, misalkan ada siapa aja tadi ya? Misalkan Bu Berta meneliti tentang keterampilan berpikir kritis. Tetapi Bu Berta di latar belakang masalahnya sama sekali tidak membahas tentang keterampilan berpikir kritis. Terus di hasil penelitian juga tidak memunculkan, malah Bu Berta memunculkan tabel tentang penelitian tentang hasil belajar kognitif siswa. Jadi malah tidak nyambung. Kalau misalkan rumusan masalahnya tentang berpikir kritis, berarti hasil penelitiannya juga harus memunculkan tentang berpikir kritis. Dan akhirnya nanti di pembahasannya juga yang dibahasnya itu tentang keterampilan berpikir kritis. Jangan sampai di rumusan masalah berpikir kritis, di latar belakang masalah dimunculkannya motivasi belajar siswa. Terus nanti di hasil pembahasannya dimunculkan di dalam tabelnya malah tentang misalkan ini kondisi belajar atau lingkungan belajar. Jadi kan tidak ada keterkaitan seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya kita lihat di etika penulisan. Tadi diisi sudah ya, total maksimal 55 poin, sangat besar. Ini jadi kriteria penilaian nantinya untuk karya tulis Bapak Ibu. Kenapa saya sampaikan? Supaya Bapak Ibu dalam menulisnya itu tidak ada acuan, oh ternyata karya tulis saya itu harus seperti ini ya, harus memenuhi kriteria ini. Jadi Bapak Ibu punya panduan, jadi tidak pergi kemana-mana, tidak belok, tidak istilahnya tidak berbelit-belit lah, langsung kepada intinya tentang kriteria penilaian ini. Kemudian yang bagian B berkaitan etika penulisan. 1. Menggunakan pendapat ahli atau hasil penelitian orang lain untuk mendukung isi tuliskan. Kemudian yang kedua, menuliskan sumber kutipan dalam tulisan dengan benar. Yang ketiga, daftar pustaka digunakan sebagai sumber kutipan dalam isi tulisan. Nah, jadi semua sesuatu yang dituangkan di dalam karya tulis ilmiah itu harus didukung dengan penelitian ilmiah. Tapi yang harus Bapak Ibu ingat, seperti yang saya sampaikan di webinar pertama, Bapak Ibu harus hati-hati dalam mengutip, terus dalam mencuplik tulisan-tulisan orang lain. Bapak Ibu harus mengetahui etikanya, jangan sampai Bapak Ibu nanti terjebak di dalam plagiarisme atau tindak copy dan paste, tindakan penjiplakan, copy paste hasil karya
tulisan orang lain. Bapak Ibu harus mencantumkan sumber referensinya, baik itu di dalam bacaan atau di dalam paragraf yang ada di teks, ataupun Bapak Ibu menuliskan di dalam halaman belakang, yaitu daftar pustaka di halaman belakang, seperti itu. Karena nanti kalau misalkan tidak dituliskan, nanti jatuhnya Bapak Ibu menjadi plagiarisme. Dan sudah saya sampaikan, ketika Bapak Ibu plagiarisme atau plagiat atau melakukan penjiplakan hasil karya orang lain, Bapak Ibu akan mendapatkan sanksi yang teringan sampai terberat. Teringannya berupa pencabutan gelar akademik dan tidak sahnya gelar akademik yang Bapak Ibu peroleh dari karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu dapat dari hasil penjiplakan. Yang kedua, tindakan sanksi yang paling beratnya itu sampai bisa kena pidana 2 tahun penjara atau denda 200 juta, itu yang saya sampaikan di pertemuan awal. Makanya saya selalu tidak bosan-bosannya mengingatkan Bapak Ibu, kalau misalkan mau menggunakan karya tulis ilmiah orang lain, berarti Bapak Ibu harus mengutipnya, bukan menjiplaknya. Jadi dibaca, kemudian dituliskan lagi sesuai dengan gaya bahasa Bapak Ibu sendiri, tapi tidak lupa mencantumkan sumber dari karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu kutip atau cuplik, seperti itu. Seperti kemarin kan materi yang kemarin itu kita bahas 2 jenis kutipan, ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung. Nanti saya sedikit bahas lagi ya tentang kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Berikutnya itu etika penulisan, ada 17 poin. Berikutnya tentang bahasa. Nah, tentang bahasa ini, jadi Bapak Ibu mengungkapkan ide gagasan secara sistematis, kemudian kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, berarti Bapak Ibu yang jadi catatan di dalam bahasa, Bapak Ibu harus menggunakan bahasa formal atau bahasa yang sesuai dengan sesuai dengan karya tulis formal gitu, bukan karya tulis yang dengan bahasa santai seperti kayak cerpen yang kayak gitu, terus novel dan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu harus menggunakan bahasa yang sistematis kemudian formal. Jadi kalau dulu mah disebutnya teh sesuai EYD lah, ejaan yang disempurnakan. Pokoknya itu yang diperhatikan, itu untuk kebahasaan nilainya 10 maksimal. Terus yang terakhir nih, yang tadi yang dikaitkan saya, kenapa Pak sih kok perlu judul ukurannya seperti ini gitu. Judul ukurannya 14, kemudian harus cetak tebal. Itu nantinya berkaitan tentang konvensi penulisan artikel ilmiah. Ini poinnya 18, karena salah satu indikator penilaiannya itu yaitu tentang tata tulis berupa ukuran kertas, tipografi, kerapian ketik, tata letak, sama jumlah halaman. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, ukuran huruf, jenis huruf itu masuknya ke penilaian tipografi. Terus kayak margin, ukuran kertas itu, layout itu masuknya ke ukuran kertas. Kemudian kerapian ketik, Bapak Ibu jangan lupa ketika Bapak Ibu mengetik sebuah karya tulis ilmiah, jangan lupa Bapak Ibu diperhatikan kerapiannya. Kadang ada yang suka lupa mengklik justify atau tanda yang rata kiri dan kanan, karena nanti karya tulis ilmiahnya kalau misalkan tidak diklik rata kiri dan kanan, nanti sebelah kanannya itu kadang suka acak-acakan, ada yang menjorok masuk, ada yang menjorok keluar gitu ya. Jadi tidak bagus. Sedang karena ada kriteria penilaiannya nih berkaitan dengan tata tulis. Ada indikator penilaiannya, yaitu ada 5 poin. Jadi Bapak Ibu harus sesuai dengan kaidah penulisan atau tata cara penulisan yang ada di buku panduan MKWI 4560. Kemudian yang berikutnya, menulis bibliografi atau daftar pustaka dengan benar. Ini harus sesuai. Harus sesuai. Apa yang dicatatkan di daftar pustaka yang di teks harus sesuai dengan yang ada di halaman belakang. Jadi jangan sampai ketika Bapak Ibu menuliskan di teks tapi tidak dicatatkan di daftar pustakanya, itu jangan sampai ya, nanti jatuhnya plagiasi. Kemudian yang ketiga, memuat sekurang-kurangnya 10 referensi. Nah, ini yang berkaitan dengan judul tugas yang pertama. Bapak Ibu harus mengumpulkan 10 referensi, di mana 5 referensi jurnal terakreditasi sama 5 buku teks yang berkaitan dengan judul yang Bapak Ibu buat. Itu jadi nilainya 5, 3, 10. Totalnya skornya
100. Nah, itu Bapak Ibu. Terus supaya Bapak Ibu bisa lulus mata kuliah ini berarti nilai Bapak Ibu harus di atas 75. Harus di atas 75 seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada keterangannya. Jika terindikasi melakukan plagiasi, maka skor karya ilmiah menjadi 0, langsung otomatis 0. Jadi ini memang concern-nya benar-benar sangat ketat, sangat tegas. Makanya kampus pun memberikan sanksi seperti ini. Karena ini tetap saja yang menentukan lulus atau tidak lulusnya ini kan dari sistem dari kampus. Ketika sistem membaca karya tulis Bapak Ibu itu ternyata melakukan plagiasi atau penjiplakan atau fotokopi atau copy paste dari karya tulis ilmiah orang lain, otomatis nanti kampus akan memberikan nilai 0 kepada Bapak Ibu. Terus yang kedua, jika tingkat similaritas atau kemiripan artikel dengan sumber lain besar, maka harus dilakukan perbaikan agar similaritas tidak melampaui 30%. Jadi harus 30% atau kurang dari 30% karya tulis ilmiahnya Bapak Ibu plagiasinya. Nanti kan di tugas 4 si borang pengumpulan tugasnya itu berkait dengan aplikasi Turnitin yang bisa mendeteksi kemiripan atau plagiasi dari sebuah tulisan atau sebuah karya tulis ilmiah. Nah, itu Bapak Ibu. Terus yang harus saya ingatkan kembali, ternyata setelah saya melakukan BIMTEK dan pelatihan, disampaikan bahwa maksimal upload ulang atau perbaikan dari Turnitin yang ada di tugas 4 itu paling banyak 3 kali. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar, harus hati-hati, harus benar-benar yakin, merasa bahwa ini tulisan saya Turnitinnya atau apa plagiasinya udah di bawah 30% kemiripannya. Berarti Bapak Ibu sudah boleh upload. Kalau misalkan masih belum yakin, saya harapkan Bapak Ibu periksa kembali baik dari tata cara penulisan atau dari etika penulisan, ini sudah benar belum saya mengkutip, sudah benar belum saya mencuplik, apakah ini termasuk kutipan langsung atau kutipan tidak langsung seperti itu. Nah, ini makanya saya sampaikan tadi berkaitan dengan tata tulis memang ada tentang konvensi penulisan artikel ilmiah. Jadi ada nilai tentang ukuran kertas, tipografi. Tipografi itu baik ukuran kertas, jenis huruf, jenis ukuran hurufnya. Ini dibahas dinilai di indikator yang ini seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi dengan Bapak Ibu tahu, nanti Bapak Ibu kalau misalkan pengen membuka lagi, pengen tahu lagi format penilaian karya tulis ilmiah itu ada di halaman 57 MKWI 4560 ya Bapak Ibu ya. Bisa Bapak Ibu lihat di sana itu ada contoh penulisan, contoh penilaian dari naskah karya tulis ilmiah mahasiswa. Di sana ada kriteria-kriterianya, jadi nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan apa yang diinginkan atau yang akan dinilai dengan karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu buat, harus memasuki kriteria penilaian ini. Seperti itu. Berikutnya, tadi udah masuk ke judul abstrak. Sudah masuk ke abstrak. Kita lanjut ke contoh lagi yang tadi. Abstrak. Nah, tadi ketentuannya ini seperti ini. Abstrak contohnya seperti ini Bapak Ibu. Kita lihat. Kapabilitas proses kinerja layanan Mall Pelayanan Publik Kota Bogor. Ini ukurannya harus 14. Terus ketentuannya judul itu tidak boleh lebih dari 20 kata. Kita hitung ya, ini ada berapa kata? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kata, berarti boleh memasuki kriteria. Boleh judul, boleh ada di kurang dari 20 kata. Kemudian berikutnya abstrak. Abstrak ini
harus 200 kata. Tapi kalau misalkan gini ngitungnya susah ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu nanti pergunakan Microsoft Word, contoh ya kayak gini misal. Yang jurnal pendidikan saya tampilkan. Nih contohnya, Pak kan di sana, misalkan Bapak Ibu ada yang nanya, Pak kan di sana katanya jumlah abstrak harus tidak boleh lebih dari 20 kata. Kalau judul tidak boleh lebih dari 20 kata, kalau abstrak tidak boleh lebih dari 200 kata. Nah, tadi kalau misalkan judul, Pak gimana cara ngitungnya? Kalau judul kan gampang nih, cuma tinggal dihitung satu-satu. Nah, gimana ceritanya kalau misalkan abstrak kan banyak ini, Pak? Nah, caranya Bapak Ibu misalkan pengen lihat abstrak ini ada berapa kata. Bapak Ibu tinggal klik di depan sini, terus di blok sampai ke kalimat terakhir di abstrak. Kemudian kalau sudah selesai di blok, lepaskan. Nanti Bapak Ibu lihatnya di bagian bawah sebelah kanan nih, sebelah sini Bu. Nih, bawah sebelah kiri. Di situ ada page, di pojok ada page. Kemudian ada word, ada bahasa. Nah, di sini kalau yang sebelah kanan garis miring itu total seluruh kata dari tulisan ini. Kalau yang di sebelah kanan itu di sebelum garis miring yaitu jumlah kata yang diblok. Jadi supaya bisa tahu jumlah abstrak berarti kita lihat yang ini sudah diblok, ternyata jumlahnya itu ada 195. Berarti jumlah kata di abstrak ini sudah memenuhi syarat karena maksimal itu 200 kata. Nah, terus Pak, bagaimana cara melihat ukuran? Tinggal Bapak Ibu klik aja di sini terus lihat ini 11 sudah 11 sesuai enggak? Ternyata tadi sebetulnya kalau abstrak itu harusnya 10, berarti dikurangi 1 jadi 10. Misalkan ini 11 kan hurufnya, sama Bapak Ibu diganti 11 itu 1 ya 10 12 poin ini baru 11, berarti Bapak Ibu harus ini abstrak itu harus 12 katanya ukurannya. Kita blok, kita ganti ke ukuran 12. Terus hurufnya juga harus Times New Roman. Ini juga sama kayaknya, ganti abstraknya blok, terus ke ukuran 12, hurufnya ganti ke Times New Roman. Bapak Ibu tinggal ganti seperti itu ya. Kemudian kata kunci. Kata kunci itu tadi harus sesuai urutan abjad. Ini augmented reality, discovery, sama media pembelajaran. Kata kuncinya ada 3 atau 5 kan boleh ya. Ada 3, terus urutannya harus sesuai alfabetis. Jadi augmented harus huruf depannya A, berarti benar. Terus setelah A, terus discovery huruf depannya D, berarti A, B, C, D, benar.
terus media. Berarti huruf depannya M berarti setelah D. Berarti ini urutannya sudah betul. Kata kuncinya ada, jumlahnya juga sudah 3. Gitu. Nah, terus di dalam abstrak, tadi seperti yang saya sampaikan, harus berisi tentang latar belakang masalah. Ini kita buka ya. Nah, ini latar belakang masalahnya. Nah, ini terus harus ada tujuan penelitian. Ini tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui spesifikasi produk kemanusiaan. Saya kasih tanda kuning, coklat. Terus jenis penelitiannya disebutkan. Terus prosedur penelitiannya. Terus sampel penelitiannya. Sampel penelitiannya. Dan yang terakhir hasil penelitian. Sorry, belum terakhir hasil penelitian, baru terakhir ke baru yang terakhir ke kesimpulan. Nah ini kurang lebih 1 atau 2 kalimat ya Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Nanti Bapak Ibu dalam menyusun abstrak juga di karya tulis ilmiah Bapak Ibu harus seperti ini. Jadi ada latar belakang masalahnya, ada tujuannya, ada jenis penelitiannya, ada prosedur penelitiannya, ada sampel penelitiannya, ada hasil penelitiannya, dan terakhir ada simpulannya. Itu sebelum lanjut lagi, silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau pusing Pak Ramdan gimana, apanya yang susah, nanti coba saya jawab. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Saya ingin tahu masih bingungkah dalam nanti pengerjaan tugas 3, karena baru ada 3 orang yang baru ada 1 orang yang sudah mengumpulkan tugas 1. Bu Suhuriah, ada yang mau ditanyakan, Bu? Silahkan. Ini abstrak ini jadi aneh nih Pak, tugas. Abstraknya ini Pak jadi tugas. Oh, bukan abstraknya Bu, keseluruhannya. Jadi nanti Bapak Ibu semua tugasnya itu menyusun draft karya tulis ilmiah yang di tugas 3 itu. Jadi kalau istilahnya apa ya, karya tulis ilmiah tapi yang belum yang final, masih yang konsepan Bapak Ibu yang nantinya akan mendapatkan masukan dan revisian dari saya gitu Bu. Nanti yang finalnya baru diupload di tugas 4. Jadi tugas 3 itu baru karya tulis ilmiah yang dibikin oleh Bapak Ibu, dimulai dari judul, abstrak, pendahuluan, hasil metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka. Nah, itu Bu Suhuriah bikin karya tulis ilmiah secara utuh. Nah, panduannya tadi di MKWI. Terus cara menyusun abstraknya yang barusan saya sampaikan. Harus ada latar belakang masalah, harus ada model tujuan penelitian, harus ada metode penelitian, harus ada hasil dan pembahasan, harus ada kesimpulan. Itu untuk tugas 3-nya, Bu. Begitu. Nanti Bu Suhuriah, kalau misalkan masih belum mengerjakan setelah ini, Ibu tinggal mengikuti aja bentukannya seperti yang ada di contoh panduan MKWI di halaman 62. Nanti
Ibu Suhuriah tinggal menyesuaikan dengan judul yang akan Ibu buat dan artikel ilmiah yang sudah Ibu kumpulkan serta buku teks yang sudah Ibu kumpulkan. Jadi nanti nyusun karya tulis ilmiahnya, bahan-bahannya dari tugas 1 dan tugas 2 yang sudah Ibu kerjakan. Seperti itu, Bu Suhuriah. Hanya saya ini Pak, yang kemarin sudah ada kan saya kemarin langsung dengan kerja ini. Cuman ianya tidak lulus Pak. Ada, cuman laptopnya sudah rusak. Jadi setengah mati Pak cari lagi. Makanya saya pusing-pusing. Pusing otak baru tidak itu, cuman sedang itu Pak disuruh ketik teman, kasih yang itu dibayar juga, kasih yang itu Pak. Baru ini sudah rusak, baru setengah mati sudah saya cari, saya pikirkan tidak dipakai lagi. Biar Jo. Ya, jadi karena kalau bisa itu ya Bu, kalau bisa dicari karya tulis ilmiahnya, boleh Ibu pakai karya tulis ilmiah itu lagi, tapi dengan beberapa perbaikan kemungkinan. Karena kemarin itu tidak lulus itu ada beberapa hal yang harus diperbaiki atau belum sesuai dengan kriteria penilaian. Semoga aja nanti ketemu lagi ya Bu ya. Semoga jadi Ibu tidak usah ketik dari awal lagi. Semoga aja ketemu lagi. Coba dicari lagi karya tulisannya ya. Laptop yang ketik itu yang suruh kirim juga itu sudah rusak. Jadi setengah mati juga. Mati kasihan saya mau ambil di mana, kasihan lagi karya ilmiah begitu itu kasihan. Iya Bu ya. Nantilah coba susah ya karena itu masuknya kalau misalkan di dosen di LMS ya. Iya. Di flash disk ya, simpan di flash disk Bu. Ibu gak kasih simpan di flash disk waktu itu, cuma di laptop saja. Di laptop saja Pak, dia simpan di laptop saja. Itu saya bilang kirim ulang ke HP-nya saya, cuma dia bilang iya. Karena dia sibuk juga yang Palu Parigi atau Mini. Jadi ya. Ya Bu lah, nanti ya coba kita tes. Berarti kalaupun misalkan masih belum ada ya istilahnya belum ketemu kayaknya ya, mau tidak mau berarti kita ulangi lagi Bu dari awal seperti itu Bu Suhuriah ya. Nanti cobalah. Iya. 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 Ya. Terima kasih Bu Suhuriah atas pertanyaannya. Semoga menjadi informasi untuk Bapak Ibu yang lain. Kemudian Bu Berta, ada pertanyaan Bu Berta? Saat ini belum ada Pak. Belum ada. Iya. Bu Berta, pengerjaan yang tugas 3 udah sampai sejauh mana Bu? Sampai abstrak kah atau sudah pendahuluan? Sudah mulai? Baru mau masuk pendahuluan Pak, karena siap. masih sibuk juga di persiapan ini kan untuk mau ujian. Oh iya, tidak apa-apa Bu. Ya. Ya. Yang penting nanti ada progresnya lah sedikit-sedikit ya Bu ya. Iya Pak. Cuma nanti Bu Berta ikut perhatikan juga batas waktu pengumpulannya. Takutnya nanti Bu Bertanya terlalu sibuk, lupa untuk mengumpulkan tugas ya. Nanti tapi insya Allah saya juga akan mengingatkan Bu Berta, Bapak Ibu yang lainnya, ketika Bapak Ibu masih belum mengumpulkan tugasnya ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Berta. Ya semoga nanti diberikan kelancaran mengerjakan pendahuluannya Bu. Silakan. Berikutnya Pak Safrudin, gimana Pak Safrudin? Mengalami kesulitan untuk pengerjaan tugas 3 Pak Safrudin? Suaranya nggak muncul ya Pak? Suaranya belum terdengar Pak Safrudin. Berarti tugas
membuat abstrak ini. Ya. Tugas 3 ini membuat abstrak. Iya, membuat abstrak ini tugas 3. Iya, iya Bu, tugas 3. Ya, soalnya kan tugas 2 membuat daftar pustaka. Ya, ya, tugas 2 membuat kutipan. Tugas 2 membuat kutipan, tugas 1 membuat rangkuman. Nah, tugas 3 ini membuat karya tulis secara utuh Bu, dari mulai abstrak sampai terakhir ya Bu. Iya. Iya. Soalnya saya ini kasihan Pak, masih banyak tugas di tempat camping ini Pak, belum pulang. Nanti besok baru pulang ini. Minta maaf ini belum. Iya. Pak Saprudin, coba mikrofonnya masih belum ini Pak, belum terdengar oleh saya. Nah, sudah Pak, terdengar. Silakan Pak. Hilang lagi suaranya. Pak Saprudin masih belum terdengar Pak suaranya. Saya mencerna apa yang disampaikan. Belum terdengar Pak suaranya Pak. Coba dibuka dulu itunya Pak, earphone-nya. Baik, sambil menunggu suara Pak Saprudin kembali, kita lanjut dulu ke Bu Aina. Suara Pak Saprudinnya masih belum muncul di sini. Bu Aina, gimana, mengalami kesulitan Bu Aina? Kalau buat mulai Pak, tadi malam mengumpul tugas 2-nya. Oh ya, tugas 2. Berarti nanti setelah tugas 2 baru masuk ke tugas 3 ya Bu Aina ya. Nanti Bu Aina sedikit-sedikit dimulai dari judul, kemudian nanti dibaca kembali rangkumannya, baru masukinlah ke susunan latar belakang ilmiah. Itu ya Bu ya, di pendahuluan nanti. Di abstrak itu kan kata kunci, itu mengambil kata kuncinya dari mana ya Pak? Nah, kata kuncinya, misalkan Bu Aina kemarin judulnya apa? Saya ganti literasi, tentang literasi. Oh, tentang literasi, berarti kata kuncinya salah satunya literasi. Terus ada hasil belajar tidak Bu? Ada hasil belajar tidak? Belum. Lupa dia. Apa? Pokoknya kalau misalkan contoh ya, misalkan memahami, meningkatkan literasi pada anak SD kelas 4 kalau nggak salah judulnya. Meningkatkan literasi anak SD atau siswa SD kelas 4. Berarti kata kuncinya literasi, terus siswa, sama sekolah dasar. Itu aja, ambil 3. Jadi sesuai dengan judul yang ada Bu, nanti kata kuncinya itu, kata kunci itu dipergunakan untuk si peneliti lainnya ketika mencari artikel ilmiah Ibu atau karya tulis Ibu, ketika mereka mengketik search misalkan literasi, nanti salah satunya hasil pencariannya itu yang Ibu yang muncul. Nah, itu kata kunci. Jadi kata kunci itu yang berkaitan dengan judul, yang minimal ambil beberapa kata
Kayak misalkan meningkatkan hasil belajar siswa di tahap di ranah kognitif dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning. Misalkan itu berarti kan kata kuncinya cooperative learning, hasil belajar sama apa tadi itu? Satunya itu kemampuan kognitif. Nah, itu. Jadi Ibu kalau misalkan literasi berarti tadi literasi siswa atau peserta didik sama sekolah dasar gitu. Ada literasi digitalnya enggak atau hanya literasi saja? Literasi saja Pak, soalnya di SD saya ngajar itu tidak ada sinyal, tidak ada internet. Oh ya, berarti literasi khusus literasi secara umum berarti ya Bu ya. Saya Abi balik kelanya. Salam sopan. Biar silaturahmi tidak terputus. Lebih baik kita salam. Nah, terus berikutnya Aina sudah, Bu Berta sudah. Berarti Bu Aina tinggal lanjut masuk pengerjaan tugas 3. Kemudian Bu Suhuria sudah. Pak Saprudin suaranya sudah bisa muncul, Pak Saprudin? Masih belum terdengar Pak Saprudin. Pak Doni dulu, Pak Doni gimana Pak Doni? Progresnya apakah mau ada yang ditanyakan terlebih dahulu berkaitan dengan tadi pendahuluan? Tadi ditanyakan ya Pak. Gimana Pak? Masih putus-putus ini? Nggak ada Pak. Kalau untuk mau ditanyakan Pak. Oh ya siap. Tapi soalnya dekat, maaf Pak, dekat rumah ada kebakaran soalnya ini. Oh ya ya. Iya jadi agak ribet bulan masuk. Iya. Terus itu Pak untuk pengerjaan tugas 3 sudah mulai atau? Sudah mulai Pak. Sudah sampai saya lagi jurnal Pak, lagi baca-baca jurnal sama anunya Pak. Untuk pendahuluannya segera saya tulis ini Pak. Oke, siap. Ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Doni. Ditunggu ya, berarti ya. Iya Pak. Pak Saprudin bagaimana? Sudah mikrofonnya sudah bisa bersuara? Tapi suara saya jelas ya Pak Saprudin ya? Jelas. Nah, ini sudah terdengar. Gimana Pak Saprudin? Apakah ada kesulitan dalam pengerjaan tugas 1, tugas 2, atau tugas 3? Sekarang sudah sejauh mana Pak Saprudin? Alhamdulillah sudah berjalan. Cuma kita lagi dengan apa yang Bapak sampaikan tadi. Nanti sambil kita perbaiki. Ya, kita diskusikan Pak ya, siap. Ya, kan. Oke, terima kasih Pak Saprudin. Berarti sudah mulai berjalan ya. Ternyata Pak Saprudin juga sudah mulai mengerjakan progresnya, tugasnya ada gitu ya. Nanti saya tunggu. Terus Bapak Ibu jangan lupa mengecek paling lambat pengumpulan tugasnya sampai tanggal berapanya. Jangan sampai Bapak Ibu terlewat untuk mengumpulkan tugas atau lupa gitu ya karena kelewatan tanggal pengumpulan seperti itu. Terima kasih Pak Saprudin ya. Nanti kalau mau ada ditanyakan boleh dijapri ke saya lewat WA, boleh di grup. Tapi idealnya sih di grup supaya ketika Pak Saprudin ada pertanyaan, terus kebetulan pertanyaan Pak Saprudin sama, jadi saya bisa menjawab secara sekaligus dengan jadi yang lain pun dapat balik. Ya kurang jelas nanti kita tanya lagi ke Bapak. Ya siap Pak Saprudin. Oke. Terima kasih Pak Saprudin. Sekarang Bu Hafsah berkaitan dengan pengerjaan tugas, apakah ada mengalami kesulitan?
Gimana Bu Hafsah? Apakah mengalami kesulitan dalam pengerjaan tugas atau tadi ada yang mau tanyakan terlebih dahulu? Bu Hafsah sudah hadir sih ya kemarin pada saat membahas abstrak dan ini ya bujang judul ya. Saya tanya progresnya aja deh, sudah sampai sejauh mana Bu Hafsah? Untuk pengerjaan tugas 3 yang draft artikel ilmiah. Oh, putus-putus suaranya ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Nah, sambil Bapak Ibu nanti di sini berarti setelah abstrak nanti Bapak Ibu semuanya membuat pendahuluan. Di dalam pendahuluan biasanya Nah, setelah abstrak, Bapak Ibu masuk ke pendahuluan, di mana pendahuluan ini nanti isinya itu tentang latar belakang, masalah, atau alasan Bapak Ibu meneliti tentang penelitian yang akan Bapak Ibu teliti. Misalkan contoh kalau ini meneliti tentang desain riset media pembelajaran, oh berarti dia mah pengembangan media pembelajaran, di mana media pembelajaran yang dikembangkan itu augmented reality berbasis discovery pada mata pelajaran IPA. Nah, di sini kalau misalkan Wisnu Pamungkas ini judul penelitiannya tentang pengembangan media pembelajaran augmented reality. Maka di pendahuluannya nanti Pak Wisnu ini akan memaparkan alasan dia melakukan riset atau penelitian tentang pengembangan media pembelajaran augmented reality. Salah satunya nih di paragraf pertama. Dia itu memaparkan bahwa berdasarkan hasil wawancara siswa pada tanggal 26 Februari 2022 didapatkan bahwa dalam pembelajaran IPA yang selama ini berjalan, peran guru cenderung sangat besar. Dalam kegiatan kelas, guru lebih banyak menjelaskan berkaitan teori-teori yang ada sehingga membuat siswa mudah bosan dan ngantuk. Jadi si Pak Wisnu ini, penulis ini, si Pak Wisnu ini mendapatkan sebuah problematika, sebuah permasalahan di dalam kelas ketika pembelajaran IPA. Ternyata gurunya itu pada saat pembelajaran IPA itu merasa terlalu mendominasi sehingga siswa menjadi mudah bosan dan mengantuk. Dari mana? Dari hasil wawancara ini. Kemudian untuk mendukung pernyataannya atau hasil wawancara dari Pak Wisnu Pamungkas ini, beliau mencari artikel yang terkait dengan permasalahan siswa bosan dan mengantuk ketika belajar IPA. Di sini maka dimunculkan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi tertentu sudah menjadi keharusan karena pada era ini sudah terjadi perubahan teknologi. Oleh karena itu teknologi ini bisa dijadikan sebuah alternatif untuk membuat sebuah media pembelajaran yang bisa memotivasi siswa, atau kalau di sini si Pak Wisnu ini ingin mengatakan bahwa supaya siswanya nggak bosan tuh harus ada media pembelajaran atau media untuk membantu kegiatan pembelajarannya. Dengan apa? Dengan hasil dengan
argumen atau pendapat yang didukung oleh hasil penelitiannya dari Khoir dan Fauziah tahun 2020 sama Kustandi 2021, di mana penelitian mereka ini mengatakan tentang efektivitas penggunaan alat peraga, bahwa alat peraga mampu membantu siswa dalam memahami materi pelajaran serta memotivasi siswa. Nah, salah satunya kan mudah bosan itu berarti hilang motivasi belajar. Ini adanya pernyataan ini berarti mendukung dari pernyataan dari permasalahan yang muncul di dalam pembelajaran IPA di kelasnya Pak Wisnu Pamungkas ini. Seperti itu. Jadi nanti dipaparkan tentang alasan-alasan Bapak Ibu menulis penelitian itu, dan akhirnya akan muncullah di halaman terakhir itu berkaitan dengan hal yang mendukung mengapa dibutuhkan media pembelajaran augmented reality, yaitu berdasarkan pegawai 2016 dan isi 2015 dituliskan bahwa media yang paling sering digunakan oleh guru adalah buku. Edgar Dean mengungkapkan bahwa untuk dapat mengingat 90% materi pelajaran, siswa perlu melakukan aktivitas. Jadi tidak bisa hanya mendengarkan, kata Ningsih dan pegawai di 2016. Jadi harus ada aktivitas dan harus ada keterlibatan yang nyata di dalam proses pembelajaran di kelas. Ya, oleh karena itu, media pembelajaran yang berpusat pada siswa itu sangat penting, serasanya Pak Wisnu ini. Makanya penelitian inilah muncul bertujuan untuk mengetahui produk, kemenarikan, dan kepraktisan produk media pembelajaran augmented reality pada aktivitas pembelajaran discovery dalam materi pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, itu. Jadi dijabarkan dulu alasan-alasannya dari mulai alasan secara umum sampai alasan secara khusus, barulah nanti Bapak Ibu muncul atau mendapatkan ini alasan supaya Bapak Ibu menulis penelitian ini di paragraf terakhir. Itu mah wajib harus ada pada paragraf terakhir menjelaskan berdasarkan pemaparan di atas atau oleh karena adanya hasil penelitian ini, akhirnya saya mempunyai tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran ini. Oleh karena itu, saya tertarik menulis judul penelitian dengan judul ini. Gitu. Itulah nanti di latar belakang masalah. Kemudian Bapak Ibu setelah latar belakang masalah, kemudian Bapak Ibu harus menyusun metode penelitian, di mana di dalam metode penelitian ini disampaikan pemilihan jenis penelitian. Penelitiannya apakah mau penelitian kuantitatif atau penelitian kualitatif. Kalau penelitian kuantitatif, nanti di hasil penelitian dan pembahasannya itu Bapak Ibu akan menampilkan hasil penelitian berupa angka dan membahas angka-angka yang ditemukan di dalam kegiatan penelitian. Nah, kalau misalkan kualitatif, nanti Bapak Ibu di dalam penelitiannya itu akan memunculkan deskripsi-deskripsi dan segala sesuatu hal yang muncul ketika observasi atau kunjungan atau penelitian pada saat di tempat penelitian seperti itu. Nah, kalau di sini karena tadi itu Pak Wisnu ini ingin mengembangkan sebuah media pembelajaran, maka di sini penelitian itu merupakan penelitian pengembangan. Di mana kalau prosedur penelitian dalam penelitian pengembangan itu ada langkah-langkahnya, ada 10 langkah. Misalkan di sini ada pengumpulan informasi awal, perencanaan, pengembangan format produk awal, uji coba produk, revisi produk, uji coba lapangan, revisi produk lagi, uji lapangan lagi, revisi produk akhir, serta desilminasi dan implementasi yang terakhir. Itu 10 langkahnya. Nah, sama halnya nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau, saya mau jenis penelitiannya, jenis eksperimen semu, tahapannya ada apa aja, dijabarkan tahapannya di metode penelitian ini. Terus saya mau penelitian survei, dijabarkan penelitiannya, tahapannya seperti apa aja. Saya mau penelitian studi kasus, dijabarkan langkah-langkahnya sudah gimana aja. Kemudian dalam subjek penelitian digunakan kemudian di paragraf berikutnya, menentukan
subjek penelitian. Bapak Ibu harus menyampaikan kalau misalkan subjek penelitiannya itu di mana. Kayak di penelitian ini subjek penelitiannya di SMK Penabur Depok atau enggak contoh yang Bu Meliana di SD mana ini ya? Bu Meliana itu penelitiannya di SD Pedalaman sih, di sini tulisnya di SD Pedalaman tapi enggak spesifik ditulisnya. Sebentar saya cari dulu. Oh, tidak spesifik, nanti ini berarti jadi pertanyaan buat saya. Oke. Atau enggak ada kemarin itu siapa ya tugasnya itu? Pak Doni itu atau Pak siapa? Pak Doni itu di mana Pak Doni tempat penelitiannya Pak Doni, maaf? Nah, kalau di sini kita balik lagi aja di sini ya. Jadi sampel penelitiannya itu di kelas 8 SMPK Penabur Depok tahun ajaran 2021-2022, di mana jumlah subjeknya itu ada 40 peserta dari total populasi 67 peserta didik. 40 peserta merupakan seluruh siswa kelas 7 yang mempunyai smartphone Android. Ingat bahwa aplikasi ini hanya dapat digunakan pada perangkat Android saja. Sedangkan untuk subjek validasi di beberapa ahli bidang augmented reality dan ahli pembelajaran. Nah, seperti itu. Ini nanti berarti pemaparan di metode penelitian, Bapak Ibu harus memaparkan jenis penelitiannya apa, cara pengambilan sampelnya, populasinya di mana, sampel penelitiannya di mana, cara mengambil sampelnya seperti bagaimana. Itu dijelaskan di sana. Kemudian di temuan dan pembahasan, berarti Bapak Ibu di hasil dan pembahasan menjabarkan hasil penelitian sama pembahasan pembahasan dari tabel atau grafik atau apalagi ya diagram yang Bapak Ibu paparkan di dalam hasil penelitian. Nanti di pembahasan dibahaslah semua yang terkait dengan temuan yang ada di lapangan dari hasil penelitian seperti itu. Baru terakhir tentang kesimpulan. Nah, kesimpulan itu berarti Bapak Ibu menarik benang merah dari judul, dari latar belakang masalah, dari tujuan penelitian, dari hasil dan pembahasan, barulah bisa muncul sebuah kesimpulan seperti itu. Yaitu Bapak Ibu berkaitan dengan nanti isi atau bagaimana isi yang harus ada di dalam draft artikel ilmiah yang ditugaskan di tugas 3 Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan terus disesuaikan. Nih contoh saya cek ya yang ini ya. Kita lihat di sini ada referensi dari halaman mana ya? Nah, ada referensi dari Mardiah et al. Tahun 2021. Kita lihat, ini daftar pustaka di dalam teks. Daftar pustaka dalam teks, Pak Wisnu Pamungkas ini mencantumkan Mardiah tahun 2021. Kalau misalkan tidak ada, berarti ini belum benar si Pak Wisnu ini. Seharusnya kalau mencantumkan di teks seperti ini, berarti di daftar pustaka halaman belakang juga harus ada. Kita lihat ya. Di daftar pustaka halaman belakang Mardiah, nah ada ternyata. Nih daftar pustaka Mardiah Aldiani 2021. Nah Pak, kenapa sih di sini kan daftar pustakanya ada 4 orang, kok di sana cuma ada 1 orang, Mardiah aja yang ditulis. Jadi etikanya atau cara penulisannya, ketika ada penulis lebih dari 1 orang, di dalam teksnya cukup dituliskan 1 orang saja, seperti ini mana tadi. Nah seperti ini Mardiah et al. Nah et al ini kalau misalkan di bahasa Indonesia kan itu dan kawan-kawan DKK. Karena apa? Karena kalau misalkan ditulis semua ini menghabiskan
lahan atau menghabiskan teks. Jadi etikanya itu dalam menulis daftar pustaka yang ada dalam teks cukup penulis pertama, kemudian dikasih et al kalau misalkan lebih dari 2 orang. Kalau cuma 2 orang biasanya dipakai dan atau n. Nah, seperti ini. Hoir dan Fauziah tahun 2020. Nah, Kustandi et al berarti ini lebih dari 2 orang penulisnya. Kalau cuma mana ya yang 1 orang? Nih kalau misalkan cuma ini doang nih, Effendi 2018 berarti cuma 1 orang penulisnya. Kalau ini Jalius dan Ambiar berarti ada 2 orang. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu ada berarti ya. Bapak Ibu selalu, nah untuk mempermudah saya selalu menggunakan warna pada saat menulis daftar pustaka yang ada dalam teks supaya nanti kecek lagi siapa aja yang dimasukkan ke dalam teks. Jadi ketika ada yang warna berbeda, oh ini berarti harus dimasukin ke daftar pustaka. Berarti ini Mardiah, Effendi, mana Effendi ada enggak? Effendi ada daftar pustaka enggak? Effendi, nah ini ada. Terus ada siapa lagi? Effendi ada Julius. Julius ada enggak? Jalius ada tuh. Itu Bapak Ibu ya. Seperti itu kurang lebih nanti Bapak Ibu menulis atau menyusun draft karya tulis ilmiah. Nah, nanti rujukan yang di tugas 1, rangkuman yang di tugas 1 itu bisa dijadikan bahan referensi sebagai karya tulis ilmiah. Kalau misalkan kurang Pak gimana? Apakah boleh ini mengambil lebih dari 5? Boleh mengambil lebih dari 5. Yang tidak boleh itu kurang dari 5. Kurang dari 5 jurnal, kurang dari 5 buku, atau kurang dari 10 referensi yang ditugaskan di tugas 1 seperti itu. Jadi kalau lebih mah nggak apa-apa, justru lebih bagus seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu ya, berkaitan dengan kerangka. Ada yang bertanyakan terlebih dahulu, silakan. Boleh, kalau mau ada yang bertanya berkaitan dengan urutan dan struktur tentang karya tulis ilmiah. Kalau misalkan tidak ada, kita lanjut membahas tentang karya tulis Bu Meliana ya, yang sudah dikumpulkan, atau sebelumnya kita bahas ini dulu deh. Cara pengutipan langsung, kemarin kan belum sempat semua ya, cara mengkutip dan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kita bahas lagi sedikit, belum semua kemarin, berkaitan dengan pengutipan.
Di sini Bapak Ibu, kalau perlu informasi berkaitan dengan pengutipannya, barangkali ada yang mau membaca lagi. Di sini ada di bab 3 di halaman 45 buku panduan MKWI 4560. Di sini disampaikan bahwa pengutipan dan pencantuman sumber kutipan ini bisa dikatakan mengutip pendapat orang lain. Kadang yang menjadi salah tafsir itu Bapak Ibu semuanya ada kesalahan arti bahwa mengutip itu mengcopy kemudian copy paste karya tulis orang lain. Nah, sebetulnya kalau mengutip bukan seperti itu. Nanti kalau copy paste jatuhnya penjiplakan atau disebutnya itu plagiasi. Tugas 2 ini membuat daftar pustaka ini dari bab 3 memang. Iya, betul, Bu. Oh, iya. Jadi daftar pustaka itu bukan dari bab 3 saja sih, Bu, dari bab 1 juga sebetulnya. Kalau misalkan Bapak Ibu semua sudah mengutip atau mencantumkan karya tulis orang lain di dalam latar belakang masalah sebagai pendukung argumen Bapak Ibu, wajib mencantumkannya ke daftar pustaka, Bu. Atau yang ini, di buku panduannya, ya maaf, kalau di buku panduannya ya, kalau di buku panduannya ada di materi bab 3, buku pedoman MKWI 4560 gitu ya, 4560. Bapak Ibu bisa cek di sana, bisa sambil buka juga. Silakan. Terima kasih, Pak. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau tidak mencantumkan, karena di sini ada tulisan wajib besar sekali, dengan ada wajib besar sekali berarti di sini harus mencantumkan sumber kutipan. Jika tidak dilakukan, maka tindakan tersebut dapat disebut plagiasi atau penjiplakan. Berikutnya, di sini disampaikan 2 jenis pengutipan. Ada pengutipan secara langsung, ada pengutipan secara tidak langsung. Pengutipan langsung itu kayak gimana, Pak? Pengutipan langsung itu jadi mengutip ide dan konsep orang lain dengan menuliskan kembali isi kutipan sesuai dengan aslinya. Tapi ada catatannya. Jadi ada cara penulisannya yang berbeda, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri ya. Di sini pengutipan langsung ini ditulis dengan menyebutkan nama penulis, tahun terbit, halaman kalimat yang dikutip, dan menggunakan 2 tanda kutip. Itu wajib jika mengambil langsung satu kalimat dengan menuliskan sumbernya. Nah, pengutipan langsung juga dibagi lagi. Ada pengutipan langsung pendek, ada pengutipan langsung panjang. Kalau kutipan langsung pendek, ini contohnya ada di halaman 45 di bagian A. Nah, kutipan langsung pendek ini biasanya kalimat yang dikutipnya itu kurang atau sama dengan 40 kata.
kutipan langsung pendek ini dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan, serta disebutkan tahun terbitnya. Terus, nomor halaman. Nah, ini wajib. Pokoknya kalau misalkan mengkutipnya kutipan langsung, itu harus mencantumkan nomor halaman. Supaya apa? Supaya, oh benar berarti ini beneran mengkutipnya, dibaca dulu, berarti sampai tahu. Jadi harus ada halaman berapanya. Misalkan Bapak Ibu mengkutipnya dari halaman 80 dari buku media pembelajaran. Jadi ya, tulis saja halaman 80 itu dengan penulisnya siapa gitu. Nah, seperti contoh, misalkan di nomor 1. Cara mengutip kutipan langsung itu seperti ini. Nama penulis disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi naratif. Jadi ada yang sebagai bagian dari narasi, ada yang terpisah dari narasi. Kalau yang dalam bagian narasi itu nama penulis disebutkan sebagai sebagian dari narasi. Seperti mana ya? Nih, dia menyatakan, nah, nama tersebut tidak, dia menyatakan student often had difficulty using APA style. Jones 1998, halaman 199. Tetapi dia tidak menjelaskan lebih jauh alasannya. Jadi menyebutkan bahwa dia menyatakan, dia itu kan berarti si Jones ini gitu. Nah, atau enggak dia menyatakan kutipan panjang lebih dari 40 kata atau lebih disebut block quotation dan diketik pada baris baru Listriani atau halaman 17, tetapi ditulis 5 spasi dari margin kiri pada posisi yang sama sebagai paragraf baru. Nah, itu contohnya. Terus kalau misalkan nama penulis disebut sebagai bagian narasi, ini kalau tadi tidak, jadi ada kata gantinya, dia menyatakan terus ditulis dalam kurung. Kalau bagian dari narasi disebut namanya. Kayak contoh nomor 2 ini. Kan tadi itu pernyataan student often had difficulty itu pernyataan dari Jones tahun 98. Jadi kalau bagian dari narasi, si Jones ini berarti dituliskannya menurut Jones 1998, student often had difficulty using APA style, especially when it was their first time. Page atau halaman 199 itu. Itu kutipan langsung pendek. Terus ada yang bagian narasi, ada yang tidak bagian dari narasi teks tersebut. Kemudian ada kutipan langsung panjang. Contohnya seperti yang di poin B. Kutipan langsung panjang itu. Di sini dikatakan nama penulis disebutkan tidak sebagai bagian dari narasi. Tuh, ada tidak sebagai bagian narasi, berarti nulisnya kayak gini. Tulis dulu kutipannya, baru di akhir dituliskan penulisnya siapa. Misalkan kayak ini nomor 1 itu penulisnya Listiarini et al. 2017 halaman 17. Ini juga sama tuh. Contoh keduanya, kalau misalkan pengutipnya bagian dari naratif, berarti dituliskan sebagaimana yang dipostulatkan atau sebagaimana yang disampaikan oleh Welles seperti dikutip dalam Barkin 1992, in individual and group behavior, a person who act a certain way independently may act in entirely different manner with the member of a group. Halaman atau page 478. Itu kalau pengutipannya sebagai bagian dari narasi. Pengutipan tidak sebagai bagian dari narasi, seperti contoh 3. Pakar menyatakan bahwa, jadi si Welles ini dituliskan sebagai pakar. Pakar menyatakan bahwa in individual and group behavior, a person who act certainly, sama ya. Jadi langsung ditulis di halaman akhirnya, Welles 197 seperti dikutip dalam Barkin 192 478 seperti itu. Nah, itu yang pengutipan langsung Bapak Ibu. Boleh ada yang bertanyakan terlebih dahulu untuk pengutipan langsung. Jadi intinya Bapak Ibu mengkopikan kalimat aslinya atau teks aslinya, tapi dengan menggunakan tanda petik, tanda kutip, tanda petik depan dan belakang.
Gimana Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan berkaitan pengutipan? Kalau tidak ada, kita lanjut lagi berkaitan dengan pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung. Nah, ini pengutipan tidak langsung. Pengutipan tidak langsung ini di sini mengutip ide atau konsep orang lain menggunakan kata-kata penulis sendiri sebagai penutip. Nah, kalau tadi, jadi kata-kata si penulisnya disimpan di dalam teks, tapi pakai tanda kutip dan diberikan sedikit pernyataan. Nah, kalau pengutipan tidak langsung, jadi Bapak Ibu membaca dulu satu halaman nih, karya tulisnya Welles misalkan, di halaman 44, nanti dari sekian paragraf yang ada pada halaman itu, misalkan sama Bu Berta, ditulis ulang menjadi satu paragraf dengan gaya bahasa Bu Berta sendiri. Tapi nanti di ujungnya tetap disisipkan Welles tahun 1997 misalkan, 1897 seperti itu. Terus yang harus diingat atau yang harus dimiliki atau yang harus diketahui berkaitan dengan pengutipan tidak langsung, yaitu berkaitan dengan teknik menggunakan teknik dalam pengutipannya. Ada 5 teknik. Dan sempat juga saya sampaikan minggu lalu dan saya sudah share videonya. Barangkali Bapak Ibu, harus buka buku, malas kan, nanti Bapak Ibu bisa sambil megang HP, bisa sambil buka YouTube, nanti Bapak Ibu bisa mengklik teknik parafrase yang saya sudah share di YouTube, di grup WA yang waktu itu link YouTube-nya saya kirim di grup WA Bapak Ibu. Seperti itu. Atau nanti saya kirimkan lagi bagaimana cara atau teknik parafrase. Sebetulnya itu isinya sama dengan yang ada di buku panduan, cuma saya rubah formatnya ke bentuk video supaya Bapak Ibu bisa sambil leha-leha gitu, tidak usah pegang buku, sambil menonton video tapi dapat ilmu tentang pengutipan tidak langsung. Di sini ada 5 teknik. Yang pertama itu menggunakan sinonim atau kata ganti. Misal cara menggunakan sinonim, misalkan siswa diganti menjadi peserta didik. Terus apalagi ya, kegiatan pembelajaran bisa diganti menjadi aktivitas belajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu mengutip itu membaca, terus menangkap maknanya, terus dibahasakan lagi dalam beberapa paragraf oleh Bapak Ibu menggunakan gaya bahasa Bapak Ibu sendiri, tapi tidak merubah maknanya. Salah satunya itu bisa menggunakan mengganti kata atau sinonim. Terus yang kedua, mengubah bentuk kelas kata. Bentuk kelas kata nanti saya tampilkan contohnya. Terus yang ketiga, mengubah struktur kalimat atau penggal kalimat kompleks menjadi beberapa kalimat sederhana. Terus yang keempat, menggunakan beberapa teknik parafrase sekaligus. Jadi menggunakan sinonim, kata ganti, mengubah bentuk kelas kata, terus mengubah struktur kalimat. Jadi itu bisa digunakan semuanya bahasa bareng-bareng. Terus yang menggunakan referensi seperti kamus sinonim bahasa Indonesia, thesaurus alfabetis bahasa Indonesia agar pemilihan kata dan diksi dalam karya ilmiah lebih variatif. Jadi merubah diksinya nantinya. Nih contoh di tabel ya Bapak Ibu. Ada teknik parafrase dengan kata ganti sinonim. Di sini yang tabel sebelah kiri itu teks aslinya, yang tabel sebelah kanan itu parafrasenya. Di mana teks aslinya di sini dikatakan penyakit pandemi lainnya yang pernah terjadi dan menyerang banyak daerah di seluruh dunia adalah flu Asia. Flu ini berasal dari wabah pandemi influenza A subtipe H2N2. Awalnya penyebaran flu tersebut dari Cina pada tahun 1956 sampai 1958.
8. Beberapa daerah yang terkena flu ini adalah Singapura, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Amerika Serikat. Flu Asia ini tercatat menyebabkan kematian sebanyak 2 juta jiwa. Nah, itu teks aslinya. Terus kita gunakan teknik pengutipan tidak langsung atau teknik parafrasenya itu menggunakan sinonim atau kata ganti. Nah, yang sini yang di boldnya itu penyakit flu. Flu ini diganti menjadi kata penyakit ini dan kata gangguan ini. Tapi secara keseluruhan teksnya itu tetap sama, cuma mengganti beberapa kata yang di baris ke-5, yaitu flu di baris ke-5 dan flu di baris ke-8, sama flu yang di baris ke-10. Itu menggunakan kata penyakit ini dan gangguan ini. Tuh. Jadi teknik parafrasenya ini menggunakan teknik parafrase kata ganti atau sinonim. Tuh. Terus yang berikutnya, teknik parafrase berikutnya, yaitu mengubah bentuk kelas kata. Mengubah bentuk kelas kata. Yang kedua nih, mengubah bentuk kelas kata. Di sini ubah bentuk kelas katanya itu dengan kita lihat di contoh yang kedua, teks aslinya itu Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dianggap gagal dalam menangani pandemi virus corona, terutama dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dunia, sehingga kegagalan itu menelan banyak korban jiwa. Nah, untuk itu lembaga tersebut diminta agar lebih efektif dalam kinerjanya. Lebih efektif dalam kinerjanya. Nah, terus mengubah bentuk kelas kata, kita lihat ini kalimat yang hasil dari parafrase dengan cara mengubah bentuk kelas katanya, yaitu Organisasi Kesehatan Dunia WHO dianggap ini masih sama dengan yang ini. Cuma gagalnya diganti ke mengalami kegagalan. Kegagalan. Di sini yang kata dasarnya jadi gagal dirubah menjadi mengalami kegagalan. Tapi sisanya, kalimat sisanya tetap sama sampai dengan kalimat-kalimat berikutnya. Tapi walaupun ada perubahan kelas kata yang dari kata awal gagal menjadi mengalami kegagalan, itu tetap saja maknanya sama seperti itu. Nah, berikutnya teknik parafrase mengubah struktur kalimat. Nah, kalau di sini disampaikan bahwa teks aslinya Indonesia, ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Nah, kita lihat ya. Nah, kalau tadi, kalau yang mengubah kelas kata sama mengganti dengan kata ganti yang sepadan atau sinonim kata, itu sebagian besar kalimatnya itu masih sama. Nah, tapi kalau misalkan yang udah merubah struktur kalimat, ini akan terlihat struktur dari awal sampai akhir itu beda, tapi tetap ada kesamaan. Di mana? Di maknanya. Contoh kayak yang dilihat di sini, teks aslinya Indonesia ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Ini teks aslinya. Teks hasil parafrasenya, perekonomian Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara karena memiliki sejumlah karakteristik sehingga menempatkan negara ini dalam posisi yang baik untuk mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Nah, keduanya kalau dilihat secara struktur ini beda sekali ya. Di sini walaupun berbeda si frasenya, tapi ketika kita lihat ini sebenarnya maknanya
Sama. Nah, seperti itu Bapak Ibu baca. Nanti ada lagi teknik paraprase ini di halaman 48 ada penggal kalimat kompleks menjadi kalimat sederhana. Penggal kalimat kompleks seperti Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Ini kalimat aslinya. Terus penggal kalimat kompleks itu kayak gimana Pak? Kita lihat di sini contoh hasil paraprasenya. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi. Nah, tadinya ini itu dijadikan satu kalimat, tapi sama orang yang memparafrase dengan menggunakan teknik penggal kalimat, ini jadi dua kalimat. Jadi Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, dikasih jeda, kemudian potensi tersebut mulai diperhatikan dunia internasional. Jadi menambahkan kata potensi tersebut. Ini pemenggal kalimat yang Indonesia sampai tinggi dengan mulai sampai internasional, menambahkan kata potensi tersebut. Jadi dipenggal di tengahnya. Jadi kayak misalkan dikasih potong sama pisau di tengahnya, disisipkan kata baru gitu, tapi tidak merubah makna. Terus menggunakan beberapa teknik paraprase, nah, seperti yang contoh ini Bapak Ibu ya. Nah, itu untuk pengutipan. Nah, terus setelah mengutip kan ada sebuah kewajiban oleh Bapak Ibu. Setelah mengutip, Bapak Ibu harus melakukan penulisan atau merekap semua daftar pustaka yang digunakan di dalam teksnya. Yaitu pengutipan yang harus penulisan daftar pustaka itu ada aturannya juga sama seperti pengutipan. Nih cara menulis daftar pustaka di sini. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu harus perhatikan. Nanti Bapak Ibu buka di buku panduan MKW 4560 di halaman 49, 48 akhir dan 49. Di sini ada teknik-teknik cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, menulis daftar pustaka buku. Cara menulis daftar pustaka buku yaitu biasanya tulis identitas buku, nama belakang penulis di kalimat pertamanya, singkatan nama depan, kemudian titik, dalam kurung tahun terbit, titik, judul buku, dicetak miring dan huruf besar pada kata pertama, judul dan subjudul saja, kemudian nama penerbit, itu untuk penulisan daftar pustaka buku. Kemudian nah kalau misalkan dalam penulisan daftar pustaka itu lebih dari satu kalimat, yang bagian kalimat keduanya harus dimasukkan ke bagian dalam dengan 5 ketukan. Jadi apa namanya? 5 ketikan spasi lah, 5 ketikan spasi. 5 ketikan spasi, jadi misalkan klik enter 1, 2, 3, 4, 5, nanti munculnya akan muncul seperti ini. Jadi yang kalimat pertamanya rada keluar ke sebelah kiri, nanti yang kalimat keduanya masuk ke bagian sebelah kanan. Itu untuk penulis dengan penulis buku, itu penulis buku. Terus itu penulis buku juga ada ada caranya, ada cara menulis daftar pustaka yang penulisnya cuma 1, ada yang tata cara penulisannya cuma 2, ya cuma dua orang, maksudnya 2 orang atau lebih. Jadi kalau misalkan nulis daftar pustaka cuma 1 orang, tinggal nama belakangnya, nama marganya dibalik, dipindah ke depan, terus nama depannya disingkat, dikasih titik, baru tahun terbitnya ini, terus judul bukunya, terus penerbitnya, itu untuk yang 1 penulis. Kalau 2 penulis, berarti nama belakang dikasih koma, nama depan disingkat, dikasih titik, ditambah tanda simbol dan atau N, kemudian nama belakang penulis kedua, nama depan penulis kedua disingkat, dikasih titik, ya sama. Jadi pakai dan. Terus kalau yang et al Pak, harus tulis semuanya, itu harus tulis semuanya. Tulis semuanya dalam daftar pustaka.
Terus apa lagi ya, ini waktunya tinggal 10 menit. Nah, itu Bapak Ibu nanti bisa dibaca lagi berkaitan dengan penulisan daftar pustaka. Nah, sekarang memanfaatkan waktu yang tinggal 10 menit lagi, kita sedikit bahas karya ilmiah dari karya tulisnya Bu Meliana ya. Meliana nih. Nih kita lihat ya. Kasih komentar ini. Dari mulai judul kita lihat Bu Meliana ini ketimpangan pendidikan dan digitalisasi SD pedalaman. Kalau secara struktur kata, ini kita lihat cuma 6 kata, boleh, berarti masih kurang dari 12. Terus ukuran hurufnya ini cuma 12, padahal di dalam buku panduan itu harus 14. Berarti saya akan kasih komen di sini. Di buku panduan, new comment, sorry. Nah, ini ukuran huruf harus 14 kalau judul ya, 14. Terus harus dicetak tebal atau bold. Oke, ini judul. Terus nama juga harus dibetulkan lagi, ini kasih komen lagi. Ukurannya harus 14, ukuran 14. Terus sesuaikan dengan buku panduan. Sesuaikan dengan buku panduan MKWI 4560. Terus tidak perlu pakai NIM. Tidak perlu. Kemudian abstrak, kita lihat abstrak ya Bapak Ibu ya. Kita lihat abstraknya sudah sesuai belum, 200 kata. Ya, cukup, abstraknya sudah 122, berarti tidak melebihi 200 kata. Cukup lah, tidak apa-apa. Walaupun sebetulnya harus 150 kata, minimal 150 kata, maksimal 200 kata ya. Kita lihat abstraknya. Ketimpangan pendidikan merupakan salah satu permasalahan yang masih dihadapi. Kemudian ketimpangan ini dapat terwujud dalam berbagai aspek. Salah satunya adalah ketimpangan kesempatan akses pendidikan antar sekolah di perkotaan dan sekolah pedesaan. Digitalisasi pendidikan merupakan salah satu upaya pemerintahan untuk, namun digitalisasi pemerintahan ini menggunakan metode studi kasus. Oh, ini latar belakangnya ada, terus tujuannya ada, penelitiannya ada, hasil penelitiannya ada, kesimpulannya ada. Oke, hasil penelitiannya ini yang saya harapkan itu yang harus memunculkan data hasil temuan di lapangan. Terus kurangnya tambahan di sini. Di sini harus
Setelah paragraf ini harusnya muncul, setelah paragraf ini harusnya muncul populasi penelitian, sampel penelitian, dan teknik pengambilan sampel. Kita ganti sharing nih Bapak Ibu. Ini tuh harus muncul. Ini contoh yang Bu Meliana sudah kerjakan ya Bapak Ibu ya. Ini harus muncul setelah bagian ini harus muncul sampel penelitian dan teknik pengambilan sampel. Ini. Terus kemudian ini ada yang kurang nih, abstrak. Kira-kira setelah abstrak itu harusnya ada apa? Bapak Ibu ada yang bisa jawab? Coba. Ini setelah abstrak ini harusnya itu muncul kata kunci. Kata kunci. Mana ya? Di sini itu harusnya setelah abstrak harusnya muncul kata kunci atau keyword. Oke. Berikutnya pendahuluan. Perhatikan kembali pedoman penulisan pada panduan MKWI 4560. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Nanti saya kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 3, nanti saya akan kasih komen-komen apa saja yang kurang, apa yang sudah betul. Nanti Bapak Ibu kasih perbaikan. Mohon maaf Bapak Ibu karena waktunya kita tutorial webinar ini sebenarnya sangat terbatas sekali. Apabila nanti ada yang mau ditanyakan silakan di chat atau Bapak Ibu persiapkan kembali pertanyaan nanti untuk ada satu kali lagi kita tatap muka tutorial webinar di minggu depan atau 2 minggu lagi gitu ya. Nanti saya cek lagi di jadwalnya. Kalau nggak salah minggu depan, siapkan Bapak Ibu pertanyaan atau apa yang mau ditanyakan kepada saya berkaitan dengan kesulitan atau hambatan yang bisa Bapak Ibu atau yang temukan Bapak Ibu pada saat menuliskan karya tulis ilmiah. Nah, nanti bisa dikonsultasikan kepada saya apa-apa saja yang dirasa Pak Ramdan ternyata ini sulit kok Pak. Gimana ya Pak solusinya supaya dalam pembuatan pendahuluan misalkan saya gampang menemukan penelitian-penelitian pendukung untuk memperkuat argumentasi atau alasan saya melakukan penelitian ini Bapak Ibu seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu ada yang bertanyakan terlebih dahulu. Sisa waktu kita tinggal 5 menit lagi. Pak Saprudin mau bertanya lagi Pak Saprudin atau sudah cukup? Sudah cukup ya. Terima kasih Pak Saprudin. Oke, Bapak Ibu sebelum kita tutup saya mohon atau saya minta sebentar untuk Bapak Ibu membuka kameranya. Saya ingin izin untuk melakukan screenshot sebagai bukti kehadiran Bapak Ibu semua dalam tutorial webinar ketiga ini. Atau kegiatan tutor online keempat ya, kelima. Untuk pelaporan ke pihak fakultas ya Bapak Ibu, silakan saya minta untuk membuka kameranya sebentar. Bu Hafsah, Pak Doni, Bu Berta.
Aduh, ini Bu Berta, Bu Hafsah. Bu Berta. Boleh Bu Berta minta dibuka dulu sebentar kameranya. Saprudin. Saprudin minta dibuka dulu kameranya. Bapak. Oke, saya izin ya Bapak Ibu ya semuanya ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya ya. Sama-sama. Sampai ketemu minggu depan atau 2 minggu lagi untuk tutorial webinar yang ke-3 ya Bapak Ibu ya. Tadi saya lihat Pak ada tuh tanggal 12. Oh, ada tanggal 12 ya. Oh, berarti minggu depan ya Bapak Ibu ya. Oh. Kita bertemu lagi. Saya lihat tadi web berapa tadi? Web 3 berapa tadi tanggal 2? Saya lihat. Ya, web 4 berarti Bu. Kita lihat ya di sini. Coba web. 16 Bu, 16 November. 16 November berarti. Iya, betul. Kamis depan kita web lagi terakhir. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu merasa Pak pengen web lagi sekali, boleh nanti kita cari waktu yang pas supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan bimbingan tambahan ya, karena saya juga merasakan kalau misalkan saya rasa sih kalau misalkan cuma 4 rasanya rada berat juga ya. Nanti untuk yang tutorial webinar 4 kalau misalkan udah beres boleh Bapak Ibu berdiskusi kira-kira mau nanti kita laksanakan webnya boleh sekali lagi atau mau di hari apa kita cari waktu yang pas untuk mengkonsultasikan kesulitan-kesulitan yang Bapak Ibu terima pada saat pelaksanaan tutorial webinar ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyampaiannya. Bapak Ibu terima kasih sudah menyempatkan hadir di dalam kesibukannya walaupun Bapak Ibu istilahnya lagi dalam kegiatan di luar atau Bapak Ibu dalam kondisi yang kurang baik atau Bapak Ibu yang sinyalnya tidak baik-baik saja. Semoga dalam kegiatan tutorial webinar ini banyak hal yang diperoleh dan bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu, ditunggu pengerjaan tugas 3-nya, kemudian jangan lupa di aktivitas belajar 10 juga ada pengumpulan tugas, terus diskusi juga silakan Bapak Ibu diaktifkan, diskusi boleh ditanyakan untuk kendala-kendala yang ada di dalam kegiatan penulisan karya tulisnya seperti itu. Bapak Ibu terima kasih, mohon izin, mohon pamit, silakan Bapak Ibu kalau misalkan mau istilahnya mau melaksanakan kegiatan lain, silakan tinggal lip saja dari ruangan ini. Saya izin pamit, saya tutup. Salam sejahtera untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Bisa tutup lah. Kenapa kamu kurang mandi-mandi terus ini? Kamu nale tetele? Sebentar malam pakai baju pramuka semua. Tidak ada yang tidak pakai baju pramuka. Semua pakai.